Misalnya kita membayar pajak ke kas negara 1 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk apa saja? Mari kita lihat pada simulasi berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah sering sekali menyatakan bahwa masyarakat Indonesia harus sadar pajak dan harus taat pajak. Namun pertanyaannya adalah apabila kita membayarkan pajak, kemana saja alokasinya? Nah, dengan simulasi uang pajak 1 juta rupiah itu dialokasikan untuk kemana saja. Nah, dari laman Direktorat Jenderal Pajak ini dapat kita lihat misalnya mulai dari yang pertama, perumahan dan fasilitas umum. Nah, dari 1 juta uang yang kita setorkan itu menyumbang ke perumahan dan fasilitas umum sebesar Rp14.410. Sedangkan untuk perlindungan sosial sebesar Rp73.360. Untuk kesehatan sebesar Rp29.475. Untuk perlindungan dan lingkungan hidup sebesar Rp7.205. Sangat kecil sekali ya teman-teman. Untuk pariwisata Rp3.275. Untuk pertahanan Rp48.470. Untuk ketertiban dan keamanan Rp60.915. Untuk ekonomi Rp151.305. Untuk pendidikan Rp66.155. Untuk keagamaan Rp4.885. Untuk pelayanan umum Rp196.500. Sedangkan untuk transfer ke daerah Rp344.310. Nah, kalau dari tampilan ini kita lihat seolah-olah transfer ke daerah ini besar. Namun apa aja rincian-rinciannya? Nah, ternyata teman-teman uang pajak yang kita setorkan ke kas negara itu tidak semuanya masuk ke kasnya pusat. Nah, sebagian ditransfer ke daerah. Nah, kalau kita lihat perbandingannya adalah 33,sekian% itu akan dikembalikan untuk pengelolaan daerah, sedangkan 66% itu dikelola oleh pusat. Bagaimana rinciannya? Mari kita lihat pada halaman berikut. Nah, di sini Kementerian Keuangan Republik Indonesia sudah membuat simulasi atau istilahnya bagaimana masyarakat bisa mengawasi dan melihat dana pajak yang telah disetorkan. Nah, kalau di sini disebutkan bagaimana negara menggunakan uang pajak Anda dalam APBN 2020. Nah, ini karena 2022 ini halamannya belum diupdate. Nah, tetapi secara gambaran umum akan seperti ini. Nah, dikatakan fitur interaktif ini merupakan simulasi yang memberikan gambaran atas penggunaan uang pajak Anda di dalam APBN dengan menghitung kontribusi pajak Anda secara proporsional pada dua komponen besar, yaitu APBN untuk belanja pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Jadi artinya apa teman-teman? Uang pajak yang kita setorkan untuk APBN itu ternyata digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Nah, dengan contoh yang tadi, dengan simulasi 1 juta, kemana saja uang kita akan dialokasikan, maka boleh kita masukkan pada kolom berikut. Nah, teman-teman juga kalau seandainya ingin melihat simulasi perhitungannya, teman-teman silahkan berkunjung ke alamat kemenkeu.go.id/alokasi pajakmu. Nanti akan muncul di sini, teman-teman boleh mengisi. Nah, teman-teman pasti khususnya pegawai ada menerima bukti potong dari kantornya masing-masing. Nah, silakan teman-teman isi di sini. Kira-kira dana pajak yang teman-teman setorkan itu digunakan untuk apa saja. Nah, artinya apa? Kita turut berkontribusi di dalam APBN ya, walaupun mungkin itu jumlahnya sangat kecil. Nah, kita klik OK, maka kita scroll ke bawah. Kita akan melihat tampilannya dulu, nanti kita lihat penjelasannya. Nah, yang pertama ternyata APBN itu tadi dikelola untuk belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah. Nah, untuk belanja pemerintah pusat digunakan yang pertama 28% untuk pelayanan umum, 13% untuk perlindungan sosial, 9% untuk pendidikan, kemudian 0,6% untuk agama, tidak sampai 1% ya teman-teman ya. Kemudian juga untuk pariwisata paling kecil 0,3%,
Kemudian untuk kesehatan 3,6%. Nah, untuk perumahan dan fasilitas umum 1,8%, perlindungan lingkungan hidup 1,1%, ekonomi 24,1%, kemudian ketertiban dan keamanan 9,7%, sedangkan pertahanan 7,8%. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa kontribusi dana pajak yang kita setorkan itu paling besar digunakan untuk pelayanan umum, kemudian ekonomi, selanjutnya perlindungan sosial, pendidikan, dan pertahanan dan ketertiban dan keamanan. Nah, itu yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat. Nah, sedangkan untuk kontribusi pajak terhadap belanja daerah, nah kalau kita lihat di sini, dana alokasi umum itu yang paling besar sebesar 49%. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk belanja daerah itu proporsinya adalah 33%, sedangkan untuk belanja pusat itu sekitar 66%. Nah, kemudian untuk dana desa digunakan sebesar 8,4%. Ada juga dana insentif ke daerah 1,8%. Ada juga dana otonomi khusus 2,5%. Kemudian ini ada kecil di sini. Nah, untuk daerah keistimewaan DIY ini 0,2%. Kemudian dana alokasi khusus non fisik 15%. Ada dana alokasi khusus fisik 8,4%. Dana bagi hasil 46%. Nah, jadi alokasi terbesarnya adalah untuk yang belanja daerah sebesar 49% alokasi umum, dana bagi hasil, dan selanjutnya untuk dana alokasi non fisik. Nah, penjelasannya apa saja dari masing-masing alokasi ini itu bisa kita lihat. Yang pertama, untuk yang belanja daerah, belanja pusat. Untuk belanja pemerintah pusat, yang pertama pelayanan umum sebesar 180.978. Untuk penjelasannya teman-teman boleh lihat ada kolom sebelah kanan. Untuk pertahanan sebesar Rp51.664. Ini misalnya untuk kekuatan di bidang pertahanan, stabilitas kawasan, dan pembangunan internasional. Untuk ketertiban dan keamanan sebesar Rp64.057. Ada juga ekonomi yang merupakan isu yang paling terbesar yang sering kita dengarkan ya, sebesar Rp159.886. Ada juga untuk perlindungan lingkungan hidup, ini termasuk untuk aksesibilitas air, kebutuhan energi, dan kualitas lingkungan hidup, termasuk ketahanan bencana. Ada juga perubahan dan fasilitas umum sebesar Rp11.951. Ada juga untuk kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, perlindungan sosial. Nah, sedangkan untuk alokasi kontribusi ke belanja daerah, ada untuk alokasi umum yang tujuannya meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Ada dana bagi hasil, baik untuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil dari sumber daya alam. Nah, ada juga dana alokasi khusus fisik yang untuk mendanai infrastruktur seperti sarana prasarana. Sedangkan untuk yang alokasi khusus non fisik untuk aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik. Nah, ada juga untuk Yogyakarta. Jadi artinya apa? Kita sekalipun bukan warga negara bukan warga penduduk Yogyakarta, bukan berdomisili di sana, tetapi kita tetap berkontribusi terhadap mereka. Dengan uang 1 juta yang kita bayarkan, kita berkontribusi sebesar Rp520. Nah, ini karena memang diatur di dalam undang-undang. Uang tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan, meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan mendorong percepatan pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah. Nah, ada juga untuk dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Ini jumlahnya lumayan besar ya, Rp8.436.
Nah, untuk yang Papua dan Papua Barat digunakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, sedangkan untuk Aceh digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Ada juga dana insentif ke daerah. Nah, teman-teman boleh baca penjelasannya di sebelah kanan. Kemudian untuk dana desa. Nah, kemudian catatan pentingnya adalah perhitungan di atas adalah simulasi yang didasarkan pada asumsi bahwa kontribusi pajak Anda dialokasikan secara proporsional terhadap belanja negara sesuai dengan alokasi dalam nota keuangan dan Undang-Undang APBN tanpa membedakan jenis pajak yang Anda bayarkan dan hanya dalam lingkup pajak pusat. Pajak pusat itu berupa pajak penghasilan, PPN, cukai, biaya masuk, biaya keluar, bea metrai, dan PBB migas. Jadi artinya teman-teman, kalau seandainya teman-teman ada bayar pajak reklame atau pajak bumi dan bangunan, itu tidak termasuk di dalam sini karena itu merupakan pajak daerah. Nah, jadi yang dihitung di sini adalah pajak pusat saja. Nah, jadi kalau saya ulang sekali lagi, dengan uang 1 juta yang kita bayarkan ternyata sangat bermanfaat dan digunakan ke berbagai bidang. Artinya apa? Kita selaku warga negara yang turut serta di dalam ngambil alih untuk pengisian APBN kita merupakan para pejuang APBN, di mana APBN tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, tetapi bagi teman-teman yang katakanlah belum ada berkontribusi dalam hal pembayaran pajak bekas negara, tidak perlu berkecil hati, karena kan untuk teman-teman yang katakanlah penghasilan setahun di bawah 54 juta itu kan tidak dikenakan pajak, tetapi tidak perlu berkecil hati karena suatu saat teman-teman pasti akan menerima penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, atau istilahnya teman-teman pasti akan suatu saat menerima penghasilan di atas 54 juta. Nah, kalau hal tersebut sudah terjadi, maka kita sama-sama membayarkan pajak kita ke kas negara dan kita juga ikut berkontribusi terhadap APBN kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.